Tim Polri menetapkan 9 tersangka kasus robot trading Net89. Ada sekitar 45 orang yang juga menjadi korban penipuan. Ribuan orang yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok trading di Kegiatan investasi ini berkedok trading forex. Tengah berhasil membongkar kasus penipuan investasi sebanyak 15 miliar. Dengan total kerugian dari semua korban mencapai 1 miliar rupiah. Itu 8M itu uang member dan 2M uang pribadi saya. Itu sudah membuka uang kurang lebih hampir 66 miliar. Mengalami kerugian hingga 250 miliar rupiah. Barang bukti sebanyak kurang lebih 1,4 triliun. Yang namanya kita mau mengedukasi orang kan pasti bertahap ya, pelan-pelan. Tahun lalu kita fokus untuk ngebukain pikiran mereka, ngebukain mindset mereka, kasih tau prinsip-prinsipnya, ngebukain fakta-fakta yang ada di industri forex dengan acara live Q&A makanya. Mereka boleh tanya jawab bebas. Kalau benar-benar ditelusuri, benar-benar diteliti satu persatu langkah-langkah kita, harusnya orang tahu bahwa kita memang memegang penuh komitmen kita. Visi misi kita ke arah mana, orang bisa lihat sendiri. Bapak Tito Hayunanda, aka John Paul 77. Ribuan peserta hadiri acara edukasi tentang forex dengan live Q&A bersama dengan Tito Hayunanda atau lebih dikenal sebagai John Paul 77. Standby. Mari kita mulai. Menurut Pak Tito, kondisi forex saat ini kayak gimana? Jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi masih memprihatinkan. Ya gini, karena kalau kita bahas dari forex sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu forex hancur, parah. Karena begitu banyak desas-desus yang mengatasnamakan forex. Contoh lah kayak robot Ponzi, itu Net89, DNA Pro, Fahrenheit, dan seterusnya. Itu forex disebutnya. Lalu juga kasus-kasus binary, binomo, disamain sama forex. Lagi nggak begitu bagus karena banyak banget ternyata oknum-oknum di luar sana yang mereka mencoba memberikan ilmu katanya. Cuma ternyata hasilnya nggak ada. Jadi malah bikin orang rugi terus. Nipu juga banyak. Kebanyakan mereka cuma tergiur dengan profitnya, tapi nggak cari tahu seperti apa trading forex sebenarnya. Akhirnya banyak yang jadi korban di sana. Sinyal di mana-mana. Dulu sebelum ada Telegram, di Facebook lebih banyak lagi. Oknum mentor di mana-mana. Komunitas-komunitas nggak jelas di mana-mana. Terus saya ikut rekom-rekom. Grup-grup membayar itu kan banyak tuh. Kemudian yang ngasih sinyal buy, sinyal open sell, open posisi sell atau open buy. Kemudian yang jual-jualan robot juga saya ikutin beberapa. Tapi sebelum itu saya udah nemu metode saya sebenarnya, udah nemuin metode sendiri dan itu berhasil. Karena nggak pede, saya ikutin yang tadi robot-robot sama rekom-rekom. Akhirnya alhamdulillahnya boncos sampai kena margin call ada. Dan orang banyak nggak kapok. Padahal caranya mereka untuk mempengaruhi orang-orang di luaran sana tuh sama-sama aja loh. Entah karena kurang jauh jangkauan orang-orang tahu berita bahwa itu adalah oknum gitu. Entah karena mereka nggak peduli. Yang penting mereka punya duit cepat mungkin. Scalpingan ya. Ngapain nunggu lama-lama? Kalau duit sudah di depan mata, ujung-ujungnya hancur. Nah, saya setelah di scalping ini hancur, pola pikir saya hancur, ditawarilah robot. Ikut lagi pelatihan 5 juta, ikut lagi 5 juta, baru depo minimal 20.000. Habis lagi duit. Nah, habis duit, ke terakhir itu ke trader. Udah hancur-hancuran saya. Total kerugian 1,2 M. Duit saya sendiri 400, duit rekanan saya 800. Saya lah yang ganti duit rekanan 7 tahun makanya off. Oh Pak, bisa dapat uang kapanpun, dapat uang dimanapun. Ya gak apa-apa, gak perlu capek-capek keluar tenaga, gak perlu capek-capek keluar pikiran, tinggal duduk diem, trading, bisa dapat duit. Itu yang diutarakan lah.
biar orang tuh tertarik. Dan menurut gue itu adalah senjata yang paling efektif dan paling ampuh untuk bisa bikin orang tuh tertarik mencoba trading. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya sosial media, ini makin masif. Karena dari sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, satu orang oknum itu bisa mempengaruhi berapa banyak orang sekaligus. Parahnya jadi lebih parah. Karena dengan perkembangan teknologi, perkembangan sosial media, informasi lebih cepat, oknum bergerak lebih mudah. Setelah ngobrol-ngobrol sama kliennya yang memang benar-benar korbannya langsung, ada salah satu kota tuh hampir satu kabupaten korbannya. Penyebabnya pasti satu, iming-iming. Banyak Pak. Di sini banyak titip dana dijanjikan dengan iming-iming sebulan profitnya 20%, sebulan profitnya 15%. Termasuk saya. Oh, Bapak korban juga? Korban. Jadi awalnya datang teman, terus menceritain bagaimana dunia forex, katanya ya ini bingkisannya dunia forex. Jadi kita hanya bisa titip dana, 1 bulan kurang lebih 20-25, bahkan ada yang sampai 27% dikembaliin. Maunya instan, oh ini bisa profit 100% dalam jangka waktu yang singkat. Siapa yang nggak mau? Itu jadi salah satu celah untuk oknum masuk ke korbannya. Dulu kita udah pernah ada program namanya TF Campus, di mana kurang lebih itu kita langsung ngajarin soal metode. Hasilnya apa sih? Hasilnya nggak nyampe 2 bulan, orang kembali ke kebiasaan lama. Dan karena antara apa yang kita ajarkan sama apa yang di luaran ajarkan, ini ibaratnya satu lawan banyak. Itu lebih gencar ajaran-ajaran dari luar yang bertolak belakang sama kita. Kalau kita bilang semua orang itu butuh duit, kalau bisa pengennya cepat. Oleh karena itulah mereka selalu mencari jalan yang cepat, jalan yang instan. Dan inilah yang selalu dimanfaatkan oleh oknum. Halo semua, pertanyaan-pertanyaan ini dipilih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Banyak pertanyaan yang serupa, dan kita hanya pilih pertanyaan-pertanyaan yang mewakilkan dan pertanyaan-pertanyaan yang terbanyak. Langsung kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Dengan live Q&A itu sebenarnya kita jadi tahu ya bahwa minat orang di forex itu ternyata tinggi. Ya kan, di setiap kota yang kita datengin ratusan orang yang datang, yang terpilih, yang daftar ribuan. Jadi kita tahu ternyata orang yang trading forex ini banyak banget. Kita lebih mengutamakan mindsetnya dulu, kita benerin, kita reset. Dan dengan cara, oke, kita buat live Q&A. Karena kalau ngomong live Q&A kan dikit teknisnya. Lebih banyak kita tanya jawab, semuanya seputar mindset. Semuanya seputar urusan prinsip-prinsipnya gimana sih. Itu dulu kan. Itu kita udah bisa lakukan, udah bisa diterima oleh mereka semua. Baru kita bisa ngasih pelajaran yang sebenarnya. Setelah kita meeting di manajemen dan ngebedah kebiasaan teman-teman trader dari apa yang sudah pernah kita jalanin selama ini, ngebimbing teman-teman trader selama ini, kita merasa bahwa iya, banyak yang sudah bisa mandiri sebenarnya. Banyak yang sudah bisa ngikutin apa yang kita sarankan selama ini. Tapi banyak yang nggak bisa. Masih banyak, dan itu tetap masih butuh dituntun. Tapi dengan konsep yang datang ratusan orang itu, memang mereka dapat tercerahkan lah dari beberapa pertanyaan mereka yang nggak bisa ditanyain. Mungkin selama ini mereka penasaran, akhirnya bisa dijawab langsung sama Pak Tito. Tapi saya rasa itu pun nggak cukup ya, karena kita bahas berapa pertanyaan nih, sedangkan di sana ada 300 orang yang punya bisa jadi masalah yang berbeda-beda. Akhirnya kita nggak bisa meraih teman-teman semuanya di sana. Kita nggak bisa ngerangkul lah. Kemudian mereka juga ada yang cerita pernah ngalamin kejadian apa. Kayaknya kita perlu lebih intens lagi deh sama mereka. Kita perlu mungkin menyebar lebih ya. Kayaknya 10 nggak cukup nih. Kalau bisa kita rangkul mereka sedekat mungkin. Nah ya, kita harus berani buka lembaran baru. Benar-benar buka lembaran baru, proses belajarnya kali ini dibenerin. Berarti kenapa Traders Family nggak bikin program kayak gitu aja, Pak? Program di mana kita benar-benar nuntun cari metode, mendalami metodenya, dengan ujung-ujungnya adalah trader tuh masing-masing punya metode sendiri dan nggak mungkin lihat yang lain lagi. Benar-benar dituntun Pak, step by step.
Saya aja langsung kebayang jelimet itu ribet banget tuh. Secara konsep kita tuntun orang bener-bener sampai akhirnya punya metode sendiri. Bagus, secara ini bagus. Pelaksanaan itu capek pelaksanaannya. Salaman untuk saya pikirin dulu. Pikirin dulu ya. Pelaksanaannya gimana ya? Nah. Idenya itu kan teman-teman juga tahu pasti itu datangnya dari Excel sebenarnya, dari selentingannya Excel yang kemudian ternyata ditanggapin serius sama Bapak. Karena bagi gue kalau misalkan udah bagus ya gue lontarin aja, emang itu pribadi gue. Karena menurut gue dari pengalaman harus ada acara seperti itu, dan satu sisi gue juga harusnya Pak Tito juga pasti approve nih. Karena apa yang gue kasih tujuannya kenapa, alasannya apa, dan kenapa harus diadakan kan clear semua. Ya, sebenarnya bukan saya doang, itu beberapa orang di TF yang khususnya orang-orang lama, ya udah jadi begitu karakternya. Kalau ada sebuah ide liar, tapi kita rasa itu make sense, kita malah suka. Dan ide liar itulah yang biasanya value-nya tinggi. Saat ide liar diwujudkan, maka jadinya one of a kind. Memang salah satu karakter kita juga, kita nggak suka jadi follower, kita pionir. Idenya bagus, tujuannya bagus, kalau sampai itu terwujud, maka resultnya akan bagus. Tapi setelah itu ya idenya saya bawa ke manajemen kan. Dan di situ kita benar-benar ngebahas apa sih yang akan terjadi, pros and cons-nya apa aja. Apa aja nih masalah-masalah yang akan terjadi. Kendala kita akan ada di mana aja. Oke, 1 pasti fisik, capek. 2 mungkin kerjaan sehari-hari akan jadi berantakan. Banyak yang mungkin anak-anaknya jadi nggak ke-handle. Kita coba sikapin dulu, biar jangan sampai kita terlalu antusias sama satu ide, tapi yang kita korbanin terlalu besar di TF-nya. Dampak udah pasti bagus. Secara apa ya, di luaran semakin banyak orang mandiri. Tapi terus terang saya ada penilaian ke dampak di internal. Ini sangat bagus nih buat anak-anak TF. Untuk simpelnya adalah pengembangan SDM lah, yang berarti orang-orangnya akan jauh semakin berkualitas lagi. Jadi kenapa saya harus menolak ide itu? Di saat ya kita semua antusias nyambut idenya, siap capek bareng, siap susah bareng, belajar hal baru, dan di saat konsekuensinya adalah kita mungkin ribut loh di dalam, ya kan? Tapi sama-sama bisa ngelihat pada akhirnya kita justru akan mendapatkan hasilnya. Dan ternyata disepakati oleh tim manajemen, ini program layak untuk dijalanin, dan memang ekspektasinya saat itu kita berharap resultnya bagus buat teman-teman semua. Dan akhirnya di situ benar-benar kita ngelakuin apa ya, bahasa pemetaan edukasi ini bakal sampai di kota mana aja. Kalau tahun lalu kita live Q&A kan kita cuman edukasi 10 kota ya, 10 kota besar. Kita pengennya menjangkau kota-kota lain yang nggak cuman 10 kota besar ini doang. Jadi ada kota-kota di sekitarannya yang mungkin bisa dijangkau, karena banyak juga teman-teman trader di luaran sana yang butuh dijangkau, butuh mendapatkan edukasi yang sama. Karena terus terang kalau saya cuma mikirnya simpel, oke kemarin kita 10 kota lalu dapat usulan gimana kalau kita menjangkau kota-kota yang lebih kecil. Tapi sebenarnya di situ juga banyak korban. Jadi kata kuncinya adalah banyak korban. Makanya lah akhirnya setelah dilakukan pemetaan diputuskan menjadi total 21 kota. Muncullah angka 21 kota. Ya sudah, maju aja, nggak ada apa ya, plan A, there's no plan B gitu. Kalau istilah kerennya kan go big or go home, udah. Pertama dengar itu, ini dia gila. Karena ngebayanginnya ketika disebut kita akan keliling 21 kota, wow gitu. Sanggup gak ya, bisa gak ya kita? Karena kan itu pertama kalinya TF ngelakuin hal seperti itu. Satu sisi ngerasa ini adalah salah satu cara untuk kita lebih deket pada teman-teman trader. Satu sisi lagi, bisa gak ya gitu loh. 21 kota nih, ada banyak aspeknya lagi. Gue kaget dan heran juga sebenarnya. Waktunya kapan? Ya buset, orangnya cukup apa enggak ya? Hah? Cari tempatnya gimana ya? Karena ada beberapa kota-kota kecil yang kita samperin, yang bahkan kita belum pernah ke sana gitu. Pertama, bawa tim dari sininya, dari Jakarta. Kedua, bawa tim perjalanannya, panjang perjalanannya, dan mikirin keadaan fisik teman-teman yang pergi ke sana gitu. Waktu dikasih tahu 21 kota dan kita ke kota-kota kecil, itu lebih kayak, waduh gimana ya responsnya di kota-kota kecil gitu loh.
Kalau kota gede kan kita tahu pasti rame lah gitu kan. Dan bahkan gue sendiri pun ada beberapa kota yang memang gue belum pernah datang gitu. Gue malah merasa ternyata 10 kota gak gitu capek ya. Karena 2023 kita jalanin 21 kota. Wah, itu padatnya luar biasa. Reaksi pertama adalah, wow, serius banget ya TF ya. 21 kota nih bakal seru. Reaksi pertama. Reaksi selanjutnya, wah gila. Siang Gorontalo. Halo, selamat siang Pontianak. Halo Bali. Selamat siang Bandung. Selamat siang Lampung. Halo Makassar. Halo Semarang. Halo Sidoarjo. Halo Solo. Sugeng rawuh ya ngomongnya. Nah. Halo Balikpapan. Nah. Halo Medan. Horas ya, Horas Medan. Wah. Kita udah punya standarnya nih. Kita pengen bikin di tempat yang nyaman, yang bagus gitu. Untuk teman-teman belajar biar enak. Kesulitannya kalau di kota kecil itu kan kita belum pernah, kita kesana aja belum pernah nih Bill. Alhasil kan cuma berdasarkan search di Google aja nih kira-kira oke atau enggak. Bukan karena TF kasihnya gratis, terus kita jadi bisa dibilang kayak kasihnya hotel-hotel jelek, yang murah-murah. Oh, nggak gitu bro. Iya, nggak gitu bro. Kita pikir oke, venue-nya bagus. Kita nggak cukup sampai sana. Kita cek juga, ini standarnya udah pas belum untuk TF. Bahkan sampai dibuat di Bogor, gue sampai survei sendiri, gue datengin Bogor satu-satu. Dan hotel-hotel mungkin yang udah oke banget nih tarafnya. Biasanya udah dipakai buat acara lain gitu. Terkadang dia bilang, iya ini muat sekian pax. Pas kita udah oke, confirm, pakai video segala macam, pas datang tempatnya kecil. Atau nggak sesuai dengan video itu yang cukup kayak gimana ya udah sampai datang dari H tiba-tiba tempatnya nggak sesuai. Kita putar otak gimana supaya untuk klien tetap nyaman waktu di markas, tetap nyaman tapi tetap enak maksudnya kan, karena kan dengan tempat yang kecil gimana ya caranya biar lebih nyaman. Pertama gue minder sebenarnya karena satu sisi walaupun emang gue yang ngomong idenya tapi gue minder kayak bisa nggak ya. Gue nggak terlalu khawatir. Gue cuma pengen ngerasain bahwa feel-nya seperti apa. Bisa gak nih, selancar apa, setenang apa? Pertama kali seneng, campur panik. Mampu nggak sih sebenarnya? Gitu loh. Mampu nggak ketika di satu kelas ini kita tuangin ilmu 2 hari berturut-turut, ilmunya masuk nggak? Yang gue takutin itu. Ilmunya bisa tersampaikan nggak? Ya ada paniknya, lebih ke gue nervous. Tetap gue fokus ke goalnya sih. Goal dari acara Markas Trader itu apa? Tapi daripada gue mikirin hal yang ngebebanin, yaudah gue fokus aja ke goalnya dari acara Markas Trader. Dengan begitu kan gue pasti akan menyampaikan acara Markas Trader itu dengan gaya gue sendiri. Karena saya tahu kualitas anak-anak TF, bahwa mereka kompeten untuk bawain materi itu. Biar sekalian juga orang tahu di sini saya bukan sendirian, kita adalah tim. Dan akhirnya ya teman-teman semua dari berbagai kota juga merasakan bahwa TF itu besar, TF itu kuat bukan karena satu orang, emang karena banyak orang. Sekalipun Pak Tito hari ini nggak ada, tapi bagi saya sudah lihat seperti Pak Tito semua. Karena yang keluar realita, yang bicara data begitu. Di Markas Trader itu teman-teman diajarin untuk realistis sama trading. Apa yang teman-teman tahu dari oknum-oknum, 180 derajat kita balik. Teman-teman mau trading, ini loh awalnya seperti apa. Money manajemennya seperti apa, mindsetnya apa, mentalnya seperti apa. Intinya dari Markas Trader ini adalah teman-teman diajarin untuk realistis dalam trading. Kita benar-benar tuntun step by step buat para peserta yang datang ke Markas Trader untuk memiliki mindset bahwa trading itu bisnis. Apa yang perlu diperhatikan,
apa yang perlu dihitung, apa yang perlu di double check, itu kita ajarin semua dari awal sampai akhir. Nah, kalau mereka sudah mempunyai mindset yang sama bahwa trading ini adalah bisnis, otomatis oknum, mentor, broker, marketing, apapun itu udah nggak mungkin masuk akal di dia, di klien-klien ini. Memang dengan pola yang benar, tapi kalau TPSL-nya nggak sesuai, nggak dapat juga. Bagaimana TPSL yang default untuk hampat berapa pip? Atau apa? Atau bagaimana? Itu yang lebih penting menurut saya daripada di backtest nggak karu-karuan. Ya, semua hasilnya pun akan beda. Pips yang dihasilkan selama 2 tahun pasti berbeda-beda. Probabilitasnya pasti berbeda-beda. Kita cari yang terbaik, Pak. Udah dapat kan? Udah? Sudah dapat nilai pipnya. Nggak, biar ya, nanti menggunakan itu aja. Iya. Jadi kita data dari TF berapa dan kita berapa yang seperti itu. Semuanya masih kebawa dengan gaya-gaya edukasi yang mungkin mereka pernah ikutin di sebelum-sebelumnya, bahwa ya maunya terima beres tadi. Katanya mau ada perubahan tapi fighting spirit itu nggak ada. Padahal kita udah datang ke kota mereka membawa spirit yang segitu besar. Ya jelas aja jadinya kita emosi. Karena terus terang yang ada di pikiran saya kan cuma, ini siapa yang butuh? Gimana? Semua udah pada selesai? Belum. Siapa yang sudah selesai? Sedikit banget ya. Sesuai kesepakatan ya, berarti hari kedua kita bubarin ya. Nggak ada yang bisa saya terusin, Mbak. Apa yang mau saya terusin? Datanya nggak ada. Kita sama-sama mau jadi trader, sama-sama mau punya metode, ya sama-sama capek. 1 jam lagi yang datanya masih jauh, terpaksa saya minta pulang ya. Oke? Thank you. Iya, kita nggak pernah gubris ya peserta-peserta begitu. Kita datang dengan niatan mengajarkan orang untuk menjadi mandiri. Kalau setelah kita datang, kita luangin waktu, kita luangin biaya, kita luangin tenaga, responnya adalah mereka mau terima beres, posisinya bukan kita yang butuh kok. Lebih baik mereka yang pergi. Kita ngegodok ide markas trader itu mati-matian meetingnya. Kita benar-benar serius, tujuannya apa, kita susun materinya itu benar-benar terperinci. Bagaimana caranya orang benar-benar cepat mengerti dalam hanya waktu 2 hari. Kebuka semua pikirannya sampai punya metodenya sendiri. Untuk kepentingan mereka. Kita berangkat sekali kerahin tim berapa orang, waktu, tenaga, uang. Itu parameter termudah. Yang paling susah diukur sebenarnya tenaga. Kalau mau kita ngomong simple, orang kalau mau panggil saya untuk bicara berani bayar berapa, kan itu? Ini kita yang ngadain semuanya gratis. Acaranya saya stop, acaranya saya bubarin. Saya cuma rugi duit. Kalau cuma urusan duit dari awal tahun, dari kapan tahu kita udah siap kehilangan duit. Ada yang nggak ngerjain sama sekali. Ada sebenarnya, tapi nggak mau ngangkat tangan. Yang mau terima beresnya doang, sorry ya, kita minta untuk keluar. Kita juga nggak minta bayaran. Ikut komitmennya TF, ikut gayanya TF. Kalau masih mau terima beres, jangan ikutin gayanya TF. Bagi masih ngerjain sampai 2002 meski belum selesai, saya masih bisa menghargai. Tapi kalau benar-benar mau terima beres, sorry. Masa saya perlu sebut sih namanya? Ini saya serius untuk minta keluar dari ruangan. Bukan bercanda. Mau sampai kapan sih? Cuman terima beres. Oh begini ya udah. Saya tinggal ikut aja, jalanin aja. Itu kan kebiasaan kita yang lama. Cuman dikasih tahu, oh begini, kita jalanin dan akhirnya kita lost. Apakah kebiasaan itu mau diulangin lagi? Balik lagi, saya nggak mau teman-teman mengulangi kesalahan yang lamanya. Cuman mau disuapin, cuman mau terima beresnya aja. Itu kita nggak butuh peserta seperti itu. Kenapa nggak program kita nggak diupload di YouTube aja materinya? Sebenarnya itu nggak markas doang sih. Semua program yang kita lakuin, semua kegiatan yang kita lakuin, hampir semuanya teman-teman berharap itu diupload di YouTube. Cuman masalahnya kita salah satu penganut prinsip eksklusivitas mungkin. Kita mengutamakan teman-teman yang benar-benar punya niatan yang baik gitu loh, nggak cuman niatan di awal doang, pengen tahu doang, nggak ada progresnya, buat apa gitu. Jadi kita memilih buat fokus, yuk buat yang memang pengen belajar, pengen punya metode, kita bikin metodenya bareng-bareng, pulang silahkan pakai metode yang sudah dibikin. Kalau semuanya materinya ditaruh di YouTube, jadinya satu, kita nggak bisa monitoring. Buat teman-teman jadinya edukasi kayak gitu jadi edukasi yang biasa aja. Sementara kita tahu value dari edukasi itu
impactnya bakal sampai mana. Tapi kalau udah ditaruh di YouTube semua jadinya beda. Pesertanya semua adalah klien. Klien-klien TF menjadi prioritas utama, dan yang kedua adalah klien-klien dari tempat luar, dari tempat lain sebenarnya. Tapi jelas-jelas mereka korban. Kenapa kita prioritasin yang benar-benar udah menjadi korban duluan? Ya simpel ngomong, siapa lebih membutuhkan bantuan duluan? Kan itu. Kalau kita bicara ada bencana, yang lukanya paling parah kita tolongin duluan dong. Ya mereka-mereka yang jelas-jelas loss-nya paling dalam, udah menjadi korban paling lama, paling butuh recovery, itu yang kita prioritaskan. Jadi jangan cuma mikir bahwa trading ini cara cepat untuk kaya. Bisa gak sih? Ya memang bisa. Tapi kita pengen teman-teman lebih realistis dalam menjalankan bisnis tradingnya. Jadi mereka lebih tercerahkan, oh ini yang dimaksud trading adalah bisnis. Oh ini loh langkahnya ternyata seperti ini. Sama seperti kita membangun bisnis. Gitu. Total profitnya berapa Pak? 4.300. 4.420. 4.585. 5.066. 5.085. 5.110. 5.183,9. 5.200. 5.220. 5.275. 5.521. 5.849. 5.900. 6.000 pas. Oh, 6.153. 6.770. 6.800. 7.012.8. 7.500. Wow. 7.724. 8.388. 8.460. 8.900. 10.000. 11.000. 12.800. Hah? 12.800? Ya. 15.400. Karena itu jadi metode dengan hasil tertinggi. Diri itu saya lebih pede ya. Lebih pede dengan seperti tadi yang diajarkan juga selama 2 hari ini tuh kita survei dulu, kemudian kita analisa. Yang syukurnya itu alhamdulillahnya malah metode saya sendiri yang luar biasa hasilnya. Dengan diuji seperti ini lebih percaya diri. Jadi selama ini saya nggak salah jalan gitu. Yang dulu tuh yang berbayar itu, yang sinyal-sinyal udah saya tinggalin ternyata bener gitu. Nggak apa-apa, saya rugi uang tapi di sini saya kayaknya bisa balikkan gitu dengan metode sendiri lagi lebih terasa wah seneng gitu kan. Sebenarnya menurut aku materinya itu yang ya semua orang tahu lah, apa trader yang udah trading 1-2 tahun pasti tahu lah pola-pola yang disebutin sama Pak Tito atau sama Pak DP. Tapi masalahnya semua orang belum tentu bisa profitable dengan polanya gitu. Ternyata banyak juga ya ibu-ibu rumah tangga gitu segala macam. Jadi itu semakin confirm bahwa metode yang Traders Family berikan itu memang benar-benar simple dan semua orang tuh bisa duplicate gitu. Sebelum mengenal Markas Trader, jadi saya tuh trading, saya profit, loss, saya bingung kemarin tuh saya profit karena apa. Jadi setelah ikut Markas Trader, saya berpikir, oh iya, kenapa saya dari kemarin nggak berpikir seperti ini? Awalnya jengkel. Karena menurut saya sebenarnya di awal saya pikir ini cuma sekedar datang kita langsung dapat formula, jadi kita bisa langsung menghayal di mana entry exitnya. Tapi begitu datang ternyata kita dikasih beban yang sejatinya setelah di hari kedua ini sebenarnya itu justru bukan beban, tapi itu justru anugerah. Saya berpikir positif aja, memang tersiksa, mata tuh perih, ngantuk juga tetap dikerjakan walaupun sebagian saya kerjakan di pagi hari. Cuman saya berpikir ini untuk kebaikan saya, susahnya di awal. Ini adalah caranya TF untuk mendidik tim trader kita dari nol sampai bisa bikin metode. Ini caranya. Kemarin sih saya yakin begini semua alis saya. Sekarang udah mulai agak senyum-senyum ya. Begitu ada hasilnya. Udah ada harapan baru. Dulu sebelum ada di ruangan ini, teman-teman semua berapa kali dikasih tahu metode? Dikasih tahu sebuah metode, cara praktekinnya begini. Entry-nya di sini, SL di sini, TP di sini. Hasilnya nggak percaya diri kan saat jalaninnya. Kita dikasih tahu sebuah metode, tapi kita nggak tahu proses pembuatan itu metode. Kita nggak sama sekali benar-benar nggak menyaksikan. Kita nggak tahu persis kenapa metode itu harus begitu. Pada kenyataannya kita nggak confident saat jalanin metode tersebut. Kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Saat kita cuma dikasih metode, kita tetap jalaninnya nggak yakin. Kita tetap rasanya was-was. Benar nggak sih? Dan itu yang menghantui kita, yang bikin kita selama ini trading susah profit. Karena saya yakin mayoritas di sini pasti punya keinginan lah, one day ilmu ini akan diturunin ke anaknya, diturunin ke timnya, mungkin mau bangun tim trading, udah ada fondasinya, udah bisa diduplikasi ke orang lain. Apalagi metode yang kita ciptain, satu,
metode yang baku, metode yang simple. Ketika kita mau ngajarin orang, gampang nggak Bu ngajarin orang? Gampang kan? Datang ke markas trader pengen punya metode. Metodenya untuk recovery. Bener ya? Jujur aja, jujur di sini jujur aja. Berarti satu ruangan punya satu masalah yang sama dong. Recovery. Makanya ikut kelas, belajar sana sini tujuannya buat recovery. Betul ya? Wah, mereka berterima kasih sekali. Karena selama ini kan mereka ikut edukasi, ujung-ujungnya ya kayak di prank gitu loh. Kalau nggak dikasih indikator lah, ujung-ujungnya ditawarin sinyal, ya kan? Maksudnya mereka nggak dapat edukasi secara jelas gimana caranya membuat metode dan proses seperti apa. Kenapa nggak dari dulu Pak? Saya udah keburu loss banyak nih. Kenapa baru ada markas trader? Itu yang paling banyak. Dari terakhir, ya, saya mau kasih pujian untuk Trade Family. Terima kasih. Trade Family itu kumpulan dari orang-orang yang tulus. Sorry ya, saya ke bawah suasana. Gak apa-apa Pak. Background saya dari orang yang kena tipu ya. Saya udah habis banyak. Ya. Coba untuk survive. Ya. Untuk recovery. Ya. Dan itu saya temukan di Trade Family. Saya terima kasih sekali untuk Pak Denny yang sudah ngajarin saya. Saya rasa itu suatu harapan buat saya untuk ya minimal anak saya bisa sekolah. Oke Pak. Acungin jempol buat Trade Family. Bener-bener di sini kumpulan orang-orang yang tulus, yang ikhlas. Tuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk Trade Family. Minimal teman-teman jadi tahu gitu bahwa bisa kok dapat pembelajaran yang gratis tapi ada bobotnya. Karena yang ada di luaran sana berbayar dan isinya nggak ada. Sebenarnya salah satu alasannya kita mau proof itu ada dan layak. Lebih jauh dari layak. Orang merasanya problemnya adalah metode. Makanya mereka berbondong-bondong untuk daftar markas trader. Sampai akhirnya ketika datang ke markas trader yang kita bahas malah bukan metode duluan. Kita kan harus ngebenahin dari awal nih. Dari prinsip tradingnya seperti apa. Banyak banget yang mereka sebenarnya masalahnya bukan metode, tapi lebih ke disiplinnya. Gue sih berharap peserta-peserta yang udah ikut bisa lebih disiplin buat ngejalaninnya. Jangan sampai lu udah capek-capek 2 hari cari metode, ujung-ujungnya malah lu balik ke habit awal. Itu udah capek banget tuh 2 hari. Masih mau ikut oknum-oknum yang gak jelas itu lagi. Karena yang udah-udah ada aja nih Bill yang bandel-bandel ini, ujung-ujungnya cuman sekedar hanya mau tahu, tapi begitu suruh jalanin lagi, mereka kayak enggak deh, ada yang lebih gampang lagi nggak? Gitu. Padahal mereka udah lihat sendiri dan kerjain sendiri dan tahu hasilnya kayak gimana. Jangan terlalu suka shopping metode lah. Ya lu akan balik ke gaya lu yang lama lagi, balik lagi yang lama. Ujung-ujungnya nggak kemana-mana. Kapan change your life-nya? Selama kalian niat, selama kalian memang mau belajar, pengen trading for living, pengen jadi trader yang profesional, tunjukin aja ke TF. Mudah-mudahan dengan program-program yang selanjutnya ada, kalian pasti bisa terlibat supaya dapat hasil yang baik juga. Sampai circle jadi sempurna, seberapa saya yakin, sebenarnya yakinnya mentok. Karena kalau saya bicara dalam konteks tim, apalagi tim inti dari TF itu sendiri, waduh kita udah dihajar badai, topan, angin puting beliung kayak apapun tahu dari sejak kita pertama kali berdiri. Dan nyatanya setiap kali kita dihajar kita malah jadi semakin kuat. Kali ini progres kita lebih cepat dari segala yang kita prediksi. Progres kita lebih cepat dari apa yang kita rencanain. Dan yang udah kelihatan depan mata, optimisme. Optimisme itu akan membawa kita mencapai circle yang kita membentuk secara sempurna. Dan bahkan dalam waktu yang kemungkinan besar akan jauh lebih cepat lagi. Kita bilang what's next? 2024, 2025, 2026, semakin tahun akan selalu ada babak baru yang kita ciptakan. Akan selalu ada gejolak baru yang kita ciptakan. Semua gejolak positif. Semuanya babak baru yang benar-benar positif. Ya, akan sangat-sangat menguntungkan untuk banyak orang dalam jumlah besar seluruh Indonesia. Semua orang bisa ikut berpartisipasi. Ya, kita merencanakan hal yang benar-benar besar. Perombakan industri forex yang benar-benar masif. Sejauh ini langkah kita semuanya
Iya, benar-benar diberi kemudahan. Jadi dengan apa yang akan kita lakukan 2024, kalau benar-benar diikutin aja semua jalan yang udah kita bukain, maka ya keuntungan yang dapetin akan semakin banyak. Mereka yang percaya duluan, mereka yang bergerak duluan, mereka akan merasakan hasil duluan. Dan kita nggak akan nunggu, kita akan tetap jalan. Udah siap untuk memulai lembaran baru? Siap ya? Mulai kebiasaan-kebiasaan baru ya? Udah siap merubah kebiasaan semua? Bandung siap recovery? Siap profit konsisten? Siap trading for living? Siap change your life? Siap buat change your life ya? Udah siap buat change your life? Mantap. Traders Family!